pria berkumis, tapi Habib Husin yang paling ganteng. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa si pitung makan ketumbar. Yes. Ibu-ibu di sini manis sudah tertawa, buat jantung hati jadi berdebar-debar. Bingung nak ceramah apa tadi? Lagi ingat ceramah 1 Muharram. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kemarin kami di Mentok ketika acara nyambut orang pulang haji. Kami hijrah bu, kami lah hijrah nih, mau hijrah kita pakai untuk merubah diri kita. Kita nih hijrah dari dunia, kita akan hijrah ke alam barzah. Apa yang sudah kita bekal diri kita? Saya mau share langsung tapi sinyal kurang kuat, jadi saya rekam saya nanti saya masukkan ke YouTube. Dokter dari Lokasi Karakter. Sekarang Habib Husin akan memberikan lembaga adat Melayu sampai hari ini pun tetap bertahan. Kalau kita ngundang Lam, dia main dambus. Tengok pakaiannya hijrah, pakai teluk belanga, ada kain setengah tiang. Buat apa? Nutup daripada lekuk tubuhnya. Jadi kalau pakai, coba tengok yang orang-orang pakai teluk belanga, ada yang kainnya di bawah. Kalau kain di bawah lutut artinya udah nikah, tapi kain di atas lutut artinya yang masih perjaka, belum nikah. Banyak juga lah nikah di atas lutut juga kain. Kadang-kadang tengok laki, yuk tengok, bang kau ngapa di atas lutut tuh? Biar mantap silat keluar, kata dia. Kadang-kadang banyak akal juga. Makanya ketika Habib waktu tahun 2019 acara pelepasan jemaah haji di Jawa Timur, orang di sana waktu berangkat jemaah haji itu ada satu kampung, itu satu kampung berangkat haji. Padahal pas datang ke kampungnya, itu kampung biasa saja. Mereka semua petani padi. Habib tanya, kok bisa begini sama bupatinya? Kata bupati, panggil satu orang yang pergi haji. Coba tanya apa kegiatan mereka. Satu bu, setiap nanam padi, dia niatkan Bismillahirrahmanirrahim pergi haji, Bismillahirrahmanirrahim pergi haji, Bismillahirrahmanirrahim pergi haji. Satu padi niat pergi haji. Nanti waktu panen, dia melepaskan bulir beras padinya, pergi haji, pergi haji. Waktu sudah jual hasil panen, ngitung duitnya, pergi haji, pergi haji. Sekampung pergi haji. Beda dengan kita bang. Kita gawe sawit, kita gawe karet, kita gawe timah, dapat duit, nikah haji, nikah haji, nikah haji. Wah kesusahan nak pergi haji nih ya. Wah, ibu-ibu senang nih dibela di hari ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Semua tergantung dengan niat. Pertama, hijrahkan niat kita semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadirat yang dirahmati oleh Allah, maka ini momen hijrah 1 Muharram, tahun baru Islam, kita harus berubah lebih dekat pada Allah. Setuju? Setuju. Yuk, dulu kami di Mentok kalau ada acara akikahan, acara nikahan, acara sunatan, acara selamatan, kami undang organ tunggal dulu. Sekarang kamilah ganti pakai nyanyi daerah adat. Sekali nyanyi, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, teng neng teng neng teng. Kata penyanyi, itu semua orang langsung terduduk. Ya Allah, nak mati sebentar lagi. Ingat mati orang, karena yang kita panggil penyanyi daerah yang dibawa lagunya lagu qasidah. Acara nikahan kami undang hadroh. Kalau hadroh yang kita undang lagunya bagus, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kita nyanyi pakai hadroh dapat berkah. Kalau kita ngundang organ tunggal, maaf kadang-kadang bu, kalau ada acara nikahan ngundang organ, laki jangan beri datang. Kadang-kadang minta maaf, panggung di sebelah jalan, tinggi panggung 3 meter. Yang nyanyi biduan tinggi 170, baju 70 cm. Tarik ke atas, kebuka bawah, tutup bawah, kelihatan atas. Kami yang laki dari bawah nengok ke atas. Mata keluar air mata, air liur juga keluar. Nengok bini orang keluar air liur, nengok bini sendiri keluar air mata. Nengok bini orang, Masya Allah. Kata bini, bang, dosa itu, innalillah. Nengok bini, innalillah. Jangan beri agi. Kadang maaf cakap. Kita harus hijrah kita. Jangan lagi pakai maaf cakap. Kadang ada satu penyanyi, dia datang ke sound system. Cemana orang kenapa? Lah lihat belum, kata dia. Ngelihat apa? Hilal.
La haula wala quwata illa billah. Makanya kita hijrah. Momen hijrah nih kita mulai dekat kepada Allah. Dekat. Kadang kalau orang organ tunggal acara nikahan itu nyanyi di atas panggung, orang lagi bahagia, dia nyanyi apa? Ku menangis. Orang tengah bahagia disuruh nangis si penyanyi. Makanya kita hijrah biar dapat berkah. Yuk, anak-anak kita coba tengok nih. Gara-gara handphone, anak kita bang, kita beri handphone, tengah main game, abang tarik handphone dari anak kita, nangis berperang kita ke anak, betul? Coba anak kita kasih Al-Quran, kita tarik Al-Quran, apa karena kita alhamdulillah, tidak ngaji lagi. Tuh hijrah kita salah, kita kira handphone menyelesaikan masalah, padahal itu masalah baru. Hijrah yuk kita dekat ke pada masjid. Makanya hijrah yang pertama kali Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Madinah yang dibangun apa? Masjid. Makanya perayaan kita Masjid Al-Mu'minun Kenanga. Kita harus ramaikan masjid, kita harus hidupkan masjid. Daripada itu apa syiar yang pertama kita di bulan Muharram? Ayo sama-sama kita syiarkan masjid. Alhamdulillah Pak Bupati lah jelaskan dengan kerjasama aparatur pemerintah dan masyarakat. Alhamdulillah pandemi bisa kita selesaikan dengan bantuan vaksin, dengan bantuan kita mengikuti protokol pemerintah, memakai masker, menjaga jarak. 2 tahun selesai. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Alhamdulillah. Ini harus kita syukuri. Pak Bupati kadang-kadang maaf jamaah kita nih, kalau yang namanya bersyukur, lihat dulu bersyukur. Kita kan kalau bersyukur tergantung warna duit. Kalau warna duit dapat duit warna merah, alhamdulillah rezeki anak soleh tinggi ngangkat. Kalau duit warna biru agak rendah, jadilah daripada jadi. Kalau duit 1000 nempel di paha, aduh udah jadi yang lainnya tadi ya. Betul apa betul? Betul. Jangankan masalah rezeki, masalah sedekah pun kita macam tuh. Yuk kalau ada kotak amal lewat, warna hijau kotak amal lewat, tengok kita buka dompet, kita buka duit, kita tahu benar paling kanan warna merah. Berapa warna merah? 100.000, sebelah warna biru 50.000, sebelah warna hijau 20.000. Yang ditarik yang mana? Kapitan Patimura megang golok. Berapa yuk? 1000. Tahu benar, memang itulah yang paling angkat. Ngambil 1000 ketarik 2 lembar. Yang mana yang masuk kotak amal? Ada 2, sikok lentik, sikok kerunyak. Yang kerunyak masuk kotak amal, tutup biar gak riak. Siapa nak riak duit kerunyak? Kalau duit 100.000, foto 100.000 ini. Goyang gambar ini ulang, udah bagus gambar. Betul apa betul? Niat kita bukan untuk Allah. Hijrah ke niat itu yang paling penting. Kadang maaf kita datang ke masjid sholat, niat kita bukan karena Allah pengen dipuji. Buktinya mana? Banyak orang sholat lupa rokaat. Betul? Banyak orang lupa sholat lupa. Sholat subuh 2 rokaat, Allahu Akbar, kata ibu-ibu nih yang datangnya ada Ustaz ganteng nih, jadi mudah. Aku tengok sebelah ada artis dunia akhirat Ustaz Dery Sulaiman. Aku nak pakai jilbab biru, apa jilbab pink? Allahu Akbar. Cuman kalau jilbab biru lah dipakai kawan apa merah baiklah. Suami Allah, tapi Miral pakai minggu kemarin pink baiklah. Allahu Akbar. Cuman kalau pink dari padan tas ni warna ungu baiklah. Allahu Akbar. Rokat berapa tadi Betul. Aku baiklah. Ini niat kita belum hijrah. Mulai dari niat hijrah karena Allah, insya Allah dunia akan ngikut kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Momen hijrah nih yuk, kita harus meramaikan masjid. Berapa banyak Habib mengikuti acara peresmian masjid. Nih alhamdulillah dari bantuan Ibu Melati dan juga ada dukungan dari Pak Bupati yang kita undang penyanyi dunia akhirat, artis Habib idola betul, sama Ustaz Dery Sulaiman idola, sama Opi idola, penyanyi kayak Sabian Gambus idola, semua yang kosidah Habib senang. Coba ibu-ibu tahu lagu yang Abdullah nama ayahnya, Aminah ibun Abdul Muttalib, Abu Thalib pamannya. Dari mana kita hafal? Dari nada. Dakwah lewat melodi ternyata lebih menyentuh ke anak-anak kita. Kita kalah dengan handphone, Bu. Ceramah kadang tidak didengar, tapi lagu akan didengar anak-anak kita. Nih anak kita nih kadang Habib ada satu ceramah nyanyi Sucai pelat bohong namblang lagu Thailand. Apa anak kita? Belajar dari TikTok.
salah kita yuk. Tapi alhamdulillah Ustadz dari Sulaiman dari tafsir Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang jarang ngaji Al-Quran, lupa kayak mati. Dengan Ustadz dari Sulaiman di dakwah lewat melodi. Tahu lagunya? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Presiden mati, Pak Menteri mati, Pak Gubernur mati, Pak Bupati mati, Pak Lurah mati, Pak Camat mati, Pak Kadus mati, Pak Kades mati, enek-enek mati, atuk-atuk mati, amang-amang mati, ebi-ebi mati, yang di luar mati, yang di dalam mati, yang di teras mati, yang megang mic paling kenceng memang mereka nyumpah-rumpah. Kita semua bakal mati, tapi lewat lagu Ustadz dari Sulaiman kita sadar, ya Allah, nak mati demi apa yang kita bekal hijrah nanti ke alam barzah. Bekal apa yang sudah kita bawa? Maaf cakap, Habib waktu tahun 2018 pulang dari belajar kuliah di Yaman, dari Depati Amir pengen pulang ke Mentok, sholat di masjid. Waktu sholat di masjid, masuk ke masjid, masbuk sholat maghrib. Yang jadi imam orang kampung situlah. Allahu Akbar. Habib angin uduk, masbuk ngikut sholat. Imam ngaji, imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Kata Habib baru pulang dari Yaman, biasanya fase-fase, gua bacaannya kerok begini. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nanya ke amang yang sebelah, mang, ngapain jadi imam macam ni bacaan mang? Apa jawab amang di sebelah? Alhamdulillah di adiknya tutup masjid ibad gitu. Krisis kita nih bang. Kita nyengir tapi mikir, ini negara kita, ini kampung kita, tidak ada lagi yang bisa jadi pemimpin dalam sholat. Bagaimana memimpin rumah tangga? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita sama-sama kita hijrah dari dunia yang fana ini, kita akan hijrah ke alam barzah, dan itu pasti. Yuk, bang, kita semua nih bakal mati. Itu hijrah yang pasti, hijrah dari alam dunia ke alam barzah. Sekarang Habib pengen tanya nih, yang hadir di sini, siapa yang lah siap habis pulang nih dijemput malaikat maut? Coba tunjuk tangan. Nah, tunjuk dijemput benar lah. Kenapa kita tidak angkat tangan? Sadar dosa lebih banyak, pahala belum ada. Karena kita sadar. Makanya Bu, kalau Habib ikhlas mendapatkan takdir ajal, Habib ikhlas. Habib tidak pernah terpaksa, tidak harus ikhlas. Belajar menerima takdir kapanpun ajal, itu pasti. Makanya Habib ikhlas. Kalau seandainya jamaah duluan, Habib belakangan, Habib ikhlas, tidak apa-apa. Nah, biar adil lah, biar adil. Habib belakangan, jamaah duluan juga tidak apa-apa. Kita tidak tahu kapan ajal tuh, tapi ajal pasti mati itu pasti, dan itulah hijrah yang sebenarnya. Makanya momen Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah yang dibangun apa? Masjid dan ukhuwah. Ukhuwah kita ini harus bersama terus, harus bergabung terus. Masjid harus tetap kita ramaikan. Maaf cakap, Habib waktu di Yaman itu yang azan anak-anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat subuh yang azan anak muda, yang dengar semangat. Balik ke Mentok, berubah suara, Allahu Akbar, Allah. Lah atuk-atuk nak datang horor, malaikat maut lah nunggu itu kata orang. Maaf cakap, yang muda pada hilang. Karena apa? Kita regenerasinya hilang, dimakan daripada zaman duduk di kafe, duduk di warung kopi, yang duduk di majelis sudah tidak ada lagi. Makanya maaf cakap, pernah Habib waktu qasidah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatil minal. Lebih parah lagi, apa lupa? Ada sih kok kampung minal vitamin, bukan vitamin, fitani, fitnah. Dari vitamin pula dia minta tolong, kata dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya kita butuh hijrah ke masjid, kita ramaikan. Waktu itu Habib pernah hadir
perayaan masjid, peresmian masjid. Itu ketua masjid ngajak, Beb, masuk masjid kami baru nih. Tengok nih, ini ada kaligrafi khotnya, khot kufi. Nih Beb, ini per meternya hampir 1 juta. Hitung berapa panjang meter khot kufi nih. Masya Allah, tinta emas dipakai. Pirang bagus. Nih khotnya khot Irani. Habib tengok tuh, Masya Allah. Nih khotnya khot Misri. Masya Allah. Habib tanya, bang, membaca apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bacaan. Ini ada tahu penampilan baik, baca yang tukir. Makanya kita masjid bukan hanya untuk pamer kemegahan, tapi memakmurkan masjid. Harus kita makmurkan, hidupkan itu hijrah. Karena orang kalau masjid sudah makmur, sudah subur, insya Allah masyarakatnya jadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Hijrah Nabi dari Mekah ke kota Madinah itu mendapatkan banyak cobaan. Tak gampang hijrah Nabi, nyawa taruhannya. Tapi demi menjaga agama, demi menjaga iman, insya Allah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, maka pada pagi menjelang siang ini Habib dapat jadwalnya cuma 30 menit, karena setelah ini kita akan dengar langsung Ustadz kita, Ustadz Beri Sulaiman, yang akan memberikan kita tausiah, akan memberikan kita ceramah, akan memberikan kita siraman rohani. Fa insya Allah beliau yang akan menjelaskan lebih panjang lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Habib yang penting berfoto jadilah Habib, sudah foto lah, turun-turun bayilah. Ustadz Beri Sulaiman nanti insya Allah akan mengupas semuanya, akan memberikan hikmahnya. Yang jelas ketika hijrah, artikan hijrah ini benar-benar hijrah, bukan hanya jadi selamat tahun baru ya, bukan, tapi hijrah kita mendekati ke surga, hijrah kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ke masjid, langsung tinggalkan handphone, tinggalkan duit, tinggalkan, langsung hadap Allah. Dan kita hijrah butuh ilmu, bang, hijrah butuh ilmu. Banyak orang bertanya masalah hijrah, dia punya ilmu. Orang kita nih banyak kerja di kebun. Ada orang bertanya, Bib, macam mana kami di kebun? Kami tidak punya air untuk bertayamum. Pas tengah azan zuhur, kami tidak baca pulang. Saya bilang, bang, kalau abang tengah di kebun, gawe sawit, gawe sahang, gawe karet, tidak punya air untuk bertayamum, tidak punya air untuk berwudu, kita buang air kecil, istinjaknya ambil daun, selembar, oles ke bawah, buang, ambil selembar lagi, usap ke atas, buang, ambil selembar, usap ke bawah, buang, berwudu, sholat. Macam tu, jangan selembar di udek-udek, najis kemana-mana. Terus lembarnya harus 3, jangan sikok. Ketika ngambil daun tengok dulu, jangan-jangan ada ulat bulu. Dok ketawa, ilmu nih di fikih ada. Jangan asal kalau ada ulat bulu, baca bengkak, gawe barang atuk nih. Tubuh belajar. Orang kalau belajar akan cerdas. Hijrah tidak cukup dengan kata-kata, tapi hijrah butuh dengan ilmu. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Orang kalau tidak punya ilmu, hidup gelap, macam mati lampu, tidak megang senter, nak jalan kemana bingung. Aku nak kemana cuman, itulah ciri-ciri orang yang tidak punya ilmu. Walaupun di depannya Al-Quran, kalau tidak punya ilmu, ngaji salah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasa dibaca. Ngapain yasa? Tidak ada harokat lebih. Kalau dia baca Yasin yasa, baca alif lam mim jadi alama. Kata dia. Karena apa? Tidak punya ilmu. Makanya kita butuh belajar, kita butuh ilmu. Dengan ilmu kita akan tahu melangkah kemana. Dengan ilmu kita tahu akan bergerak kemana. Dengan ilmu kita akan tahu bagaimana mencari pahala. Maka daripada itu hadirin, dengan hikmah, dengan mutiara hijrah Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah, syiar Islam semakin terangkat. Masjid dibangun mempersatukan umat. Ukhuwah antara muhajirin wal ansor semakin merekat. Fa insyaallah dengan persatuan umat, yang pejabat cinta dengan ulama, yang pejabat cinta dengan Al-Quran, ulama cinta dengan masalah umat, insya Allah negeri kita, kampung kita, Bangka Belitung khususnya menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal
Mungkin ini dulu yang bisa Habib sampaikan, karena dari jam setengah 10 sampai jam 10, setengah jam tepat Habib berdiri di depan ibu-ibu dan bapak-bapak, karena setelah ini kita berbagi waktu ceramah. Waktu ceramahnya ada 2. Yang bakal panjang nanti Ustadz Dery Sulaiman, biar Ustadz Dery Sulaiman lebih panjang, tapi amplopnya tetap sama insya Allah. Yang penting amplopnya nih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu sebelum Habib tutup, sama kayak Bupati tadi, penutup juga ada pantun. Bukan jalan-jalan lagi sekarang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah Habib kurang panjang, silahkan Habib diundang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat-sahabat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita bersama tausiah Menteri Agama oleh Habib Hussein bin Umar Assegaf. Sekali lagi mudah-mudahan apa disampaikan beliau menjadi suri teladan dengan semuanya, menjadi berkah kasihnya untuk semuanya pada hari ini, dan tentunya dijabah oleh Allah.